Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Farasdak dengan menjelaskan pengertian akhlak. Pengertian akhlak menurut Imam Ghazali, pengertian akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah sudah seharusnya dipunyai oleh seorang muslim. Contoh akhlak terpuji yang seharusnya dipunyai adalah kesopanan, jujur, dermawan, rendah hati, tutur katanya lembut, santun, rela berkorban, sabar, adil, tawakal, bijaksana, dan lain sebagainya. Seorang yang punya akhlak terpuji atau akhlakul karimah biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain, karena dia merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah sudah seharusnya dijauhi oleh umat Islam, karena dapat mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Contoh akhlak tercela diantaranya adalah dusta atau berbohong, iri, dengki, sombong, ujub, fitnah, takabur, hasad, gibah, dan lain sebagainya. Keutamaan akhlak. 1. Berat timbangannya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihisap. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan di hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. 2. Dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah orang yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong. 3. Mempunyai kedudukan yang tinggi. Seorang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. 4. Dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Keutamaannya mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslimin yang berakhlak mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar. Dan akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Adab atau etika belajar dalam Islam. Hakikat belajar adalah proses transformasi diri menuju peningkatan kapasitas intelektual, keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan sosial, keberkahan profesional, dan perubahan sosial menuju khaira ummah atau umat terbaik. Dengan belajar, manusia bisa hidup bermartabat dan membangun peradaban yang bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Quran surah Al-Alaq. Perintah ini sangat penting karena inti belajar adalah membaca. Tidak ada proses pembelajaran yang tidak melibatkan aktivitas pembaca. Dalam Islam, belajar adalah ibadah. Menuntut ilmu atau belajar itu wajib bagi muslim dan muslimah. Hadis riwayat Muslim. Perintah membaca tersebut syarat dengan adab atau etika mulia. Tidak semua membaca itu disebut belajar atau mencari ilmu. Al-Quran mula-mula mengaitkan perintah membaca dengan Bismi Rabbik, atas nama Tuhanmu. Artinya adab belajar mengharuskan pelajar untuk meneguhkan niat yang ikhlas karena semata-mata mengharap ridha Allah.
agar ilmu yang diperoleh membuahkan keberkahan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa ilmu itu bukan yang dihafal dalam pikiran, tetapi yang bermanfaat dalam perbuatan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka amalnya tidak semakin baik, ia hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Darimi. Ad-Darimi. Belajar menuntut optimalisasi kecerdasan, kesungguhan, ketekunan, dan kesabaran karena belajar itu bukan merupakan proses yang instan langsung berilmu, tetapi memerlukan kerja keras, ikhlas, dan cerdas. Imam Syafi'i pernah bersair, engkau tidak akan peroleh ilmu kecuali terpenuhnya 6 hal, yaitu kecerdasan, antusiasme atau kesungguhan, kesabaran, bekal yang cukup, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Jadi belajar itu bukan sekedar datang ke sekolah atau kampus untuk mendengar dan mencatat apa yang disampaikan guru, melainkan juga berusaha mengembangkan pemikiran, pengetahuan, kepribadian, moralitas, dan profesionalitas. Karena belajar itu ibadah, maka menurut Imam Ja'far As-Shadiq, belajar itu harus dimulai dengan toharah, pembersihan hati, pembersihan diri, dan berwudu agar terhindar dari godaan setan. Adab lainnya adalah menghormati guru dan ulama. Seorang pelajar juga dianjurkan untuk berlapang dada atau toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat dan pemikiran. Berikut adab belajar dalam Islam. 1. Meluruskan niat ikhlas, belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah. 2. Membaca doa, mulai belajar agar Allah memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Menyimak dengan khidmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Bila ingin keluar kelas, minta izin kepada guru. Menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Hindari menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa izin. Menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, bersopan santun kepada guru, patuhi kepada perintah guru, disiplin ketika sedang belajar secara teratur dan terus-menerus, tidak mudah putus asa, membaca doa setelah usai belajar. Etika beragama dan bernegara dalam Islam. Secara garis besar, setidaknya ada tiga etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan, kebenaran, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut Rifai, kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yakni syura, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia hingga memiliki arti berunding dan berembuk. Pelaksanaan musyawarah tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ajaran Islam saja, melainkan juga pada praktik politik dan ketatanegaraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai landasan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bersama, sifatnya adalah mutlak untuk menegakkan musyawarah dalam menghadapi permasalahan cara bersama-sama. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.